Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pneumokistik carini atau yang sering disebut dengan pneumokistik gyrovecki yang merupakan parasit penyebab infeksi oportunistik saluran pernapasan bawah. Untuk gejala klinisnya itu seperti demam yang tidak terlalu tinggi, dyspnoe terutama saat beraktivitas, batuk non-produktif, frekuensi pernapasan yang meningkat, dan apabila pada saat pemeriksaan radiologi parunya itu terlihat gambaran khas seperti infiltrat bilateral simestris. Selanjutnya, untuk patogenesisnya sendiri, dia ini transmisi pneumokistik carini itu dapat terjadi melalui respiratory droplet infection, tertelan ludah dan kontak langsung dengan kista, sehingga dia bentuknya itu infektif pada manusia. Untuk organisme ini dia merupakan patogen ekstraseluler. Paru merupakan tempat primer infeksinya. Untuk pneumokistik carini sendiri terdapat di dalam kapiler alveolus, septum, intraveolus, intestinal, dan sel epitel. Selanjutnya untuk siklus hidupnya. Untuk siklus hidup dari mikroorganisme pneumokistik carini ini dia sepenuhnya belum dimengerti menurut apa yang saya baca, karena dia belum berhasil diisolasi in vitro dan sangat sulit untuk mengobservasi siklus hidupnya yang hanya dari segi klinisnya saja. Tetapi berdasarkan beberapa referensi, di sini saya menemukan siklus hidup dari mikroorganisme ini, di mana siklus hidupnya itu berlangsung melalui dua fase, yaitu fase seksual dan aseksual. Untuk fase aseksualnya sendiri, di sini dia bentuk awalnya trofozoid, kemudian yang nanti selanjutnya akan bereplikasi secara mitosis. Untuk fase seksualnya sendiri dia sama juga bentuknya trofozoid haploid yang berkonjugasi. Di sini dia akan menghasilkan zigot diploid. Nah, zigot diploid ini dia akan membelah diri nantinya secara meiosis dan dilanjutkan secara mitosis untuk menghasilkan 8 nukleus haploidnya tadi. Selanjutnya di sini untuk kista stadium, di sini dia akan mengandung 8 sporozoid yang berisi spora, yang nantinya dia itu akan keluar setelah terjadinya eksistasi. Nah, di sini setelah dia terjadi eksistasi itu, si stadium trofozoid ini kemungkinannya mikroorganismenya itu akan berkembang melalui binary fusion. Selanjutnya untuk pengobatan dari mikroorganisme ini, obatnya itu ada dapson, atovaquone, kortikosteroid, pentamidin, trimetoprim, sama primaquine. Di sini untuk obat pilihan utamanya itu dapat dilakukan kombinasi trimetoprim 20 mg per kilogram BB per hari dikombinasikan dengan sulfametaxazole 100 mg per kilogram BB per hari per oral. Dia ini nanti dibagi menjadi 4 dosis dengan interval pemberiannya itu tiap 6 jam selama 12-14 hari. Untuk obat alternatif lainnya itu bisa, tapi dia itu lebih toksik. Yang lebih toksik itu adalah pentamidin isetionat 4 mg per kilogram BB per hari. Dia itu diberikan 1 kali per hari secara intravena
selama 12-14 hari. Tetapi pada umumnya juga untuk mikroorganisme ini biasanya dia itu terjadi pada pasien HIV. Nah, untuk profilaksisnya itu diberikan pada pasien imunodefisiensi atau imunokomprominya itu untuk penderita HIV AIDS-nya itu dengan jumlah CD4-nya itu kurang dari 300 dan dianjurkan untuk mengonsumsi kemoprofilaksis PJP, di mana kemoprofilaksis ini biasanya berupa kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole 100 mg dan 750 mg per hari dibagi 2 dosis dengan interval pemberian tiap 12 jam.